نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين الله يا رب العالمين. Amma ba'du. Para asatid, para kiai, sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Dr. Anus Haji Sukamdo, Ketua PCM Banyumanik Bapak Dr. Anus Haji Maskuri MPD, Ibu Ketua PCA Banyumanik, Ketua PRM Bapak Pak Babinsa, Bapak Babin Kamtibnas, Bapak Lurah. Tadi ada Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri nikmat Allah bahwa kalau kita masih bernafas sekarang ini, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah alladzi yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang bisa hidup kecuali Allah hidupkan. Kalau kita berada di masjid ini sehat, bisa bicara, bisa bergerak, bisa tertawa, itu tandanya Allah memberi kita hidup, Allah memberi kita sehat, dan bukan untuk disia-siakan. Allah tidak menciptakan kita la'ibin, main-main, atau abasa, atau sia-sia. Manusia diciptakan jelas tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tujuan. Maka kalau kita sekarang kok ada di bulan Ramadan, husnudzon kita Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan kasih sayang, syahrul rahmah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabur rahmah." Nah, ini dalam hadis Muslim. Dalam riwayat lain, futihat abwabul jannah. Wa ghuliqat abwabun niran wasyuffidatis syayatin atau sulsilatis syayatin. Jika datang Ramadan, maka pintu kasih sayang, pintu rahmat itu dibuka lebar. Apa itu rahmat? Rahmat itu ya, Pak Rahmat Toyani langsung lihat rahmat apa ini. Rahmat itu isinya adalah memberi lebih dari yang kita, atau menerima lebih dari yang kita berikan, atau memberi lebih dari yang kita terima. Itu namanya rahmat, pengorbanan. Maka kalau ada dalam keluarga sakinah mawadah warahmah, rahmah itu artinya suami mau berkorban untuk istrinya, istrinya berkorban untuk
memahaminya, tidak hitung-hitungan. Contoh rahmat adalah kita masuk surga itu karena rahmat, bukan karena hitung-hitungan amal kita. Kalau amal kita dihitung dibandingkan surga yang akan kita terima jauh. Allah Ta'ala paham. Iya. Maka karena kita ibadahnya tidak banyak, untuk itulah maka Allah katakan al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Perbuatan baikmu, perbuatan baik manusia itu pahalanya dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun misluha. Tetapi kalau berbuat buruk, dosanya ya satu, itu saja. Bahkan dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda, man hamma bihasanatin walam ya'malha falahu ajrun kamilun wa in amalaha falahu ashrun ila sab'i mi'ati dhi'fin. Barang siapa yang berniat baik tapi kok belum bisa melakukan kebaikan itu, dia mendapatkan pahala penuh, satu pahala penuh, baru berniat baik. Kalau niat baik itu kok terlaksana, maka minimal dapat 10 pahala sampai 700 kali lipat. Itu pun Allah berfirman, illas siyam, kecuali pahala puasa. Pahalanya tidak hanya 10 sampai 700. Puasa itu as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Hubungannya sangat pribadi, sangat private, secret, rahasia antara aku dengan hamba-Aku. Maka pahalanya tidak diwakilkan oleh malaikat. Bahwa ana ajzi bihi, aku sendiri yang memberi pahalanya dari 0 sampai tak terhingga. Hanya Allah yang tahu berapa pahala puasa kita, bukan 700 lagi. Terserah Allah mau memberi berapa. Hanya puasa. Jadi kalau kita kok ditakdir Allah berada di bulan puasa ini, oh alhamdulillah ya Allah. Ini adalah bulan rahmah. Bulan Allah sangat dermawan untuk memberikan pahalanya. Bahkan jangankan Gusti Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bulan puasa itu karihil mursalah. Rasul itu seperti gampangan, memberi itu mudah, sangat dermawan. Allah pun di bulan puasa begitu. Semua ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Makanya jangan disia-siakan. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan rahmah. Saya tidak tahu hadis atau tidak yang mengatakan bahwa Ramadan itu awwaluhur rahmah wa saniyuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Kita anggap perkataan bagus. Saya tidak tahu itu hadis apa bukan. Awalnya adalah kasih sayang, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah bebas dari api neraka. Kita percaya asal puasanya betul. Apa itu puasa yang betul? Puasa yang imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan. Apa itu? Meyakini bahwasanya ini kewajiban dari Allah.
Karena kita faham kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita meyakini itu. Ini dari Allah, kewajiban dari Allah. Wahtisaban. Ikhtisab itu hanya meminta pahala dari Allah semata. Hubungan kita dengan Allah sangat rahasia di bulan puasa. Kalau orang sholat ada ruku sujud, orang bisa melihat. Ibadahnya kasat mata. Kalau kita nyumbang, minimalnya orang yang disumbang tahu bahwa dia diberikan sesuatu, orang lain tahu. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Kalau panjenengan puasa, ada. Nggak ada orang kelihatan lemes terus. Oh, lemes iki ketok iki poso iki. Enggak. Kemudian ada orang kemudian kerja gagah. Iya. Kelihatan sehat, kelihatan bergas, kemudian wah ketok ora puasa kayak. Enggak. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa adalah puncak dari peribadatan dalam trilogi keagamaan Islam. Apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Islam, ihsan, an ta'budullaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril yang menyerupai laki-laki ganteng, menyerupai orang bernama Dihyah bin Khalifah, kental seperti sekarang, susah. Sedot pakai sedotan yang ini aja susah, apalagi sedotannya diencerkan dahulu. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika semua dikumpulkan untuk membuat nyamuk yang serupa dengan nyamuk yang diciptakan Allah, manusia tidak mampu. Sehingga kemana saja kita melihat, fasamma wajhallah. Iya. Melihat semut yang ada subhanallah. Melihat ikan itu loh. Siapa yang ngajari kalau ada yang mau makan anaknya kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya? Artinya dia punya rahmah. Ikan pun punya kasih sayang terhadap anaknya. Allah yang mengajari. Ya. Sehingga kalau kita kemudian meyakini bahwasanya kita melihat ini ada bayangan Allah. Ketika kita melihat ke sana ke pepohonan di situ kemudian kita melihat kebesaran Allah, yang ada adalah tunduk. Nah, yang pertama tadi disebut tauhid rububiyah, yang kedua disebut tauhid uluhiyah. Kita hanya setelah meyakini bahwa Allah pencipta semuanya, Rabbus samawati wal ard. Rabbun itu artinya Rabbi, murabbi, pengasuh, yang ngasuh lalat, yang ngasuh semut, yang ngasuh ikan, yang mengasuh semuanya, mengasuh makhluknya. Itu kemudian yang ada adalah ketundukan, asyhadu alla ilaha illallah. Bayangkan panjenengan kok asyhadu, aku bersaksi syahadah. Jadi panjenengan nyakseni, saya menyaksikan. Menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan. Itulah yang disebut tadi anta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat dia, syahadah. Kalau tidak sampai fa in lam takun tarahu, kalau kita tidak di makom syahadah itu, fa innahu yaraka. Yang kedua, makom yang kedua apa? Makom meyakini bahwasanya Allah selalu melihat kita, itu namanya muraqabah. Kenapa? Karena huwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Maka ibu meskipun tadi malam masih ada sisa ikan asin, sambelnya masih ada. Wah, itu ikan asin, ada sambel, ya, nasi dingin,
jam 12, bagi yang puasa itu ngawe-ngawe. Aduh, gitu. Kita bisa masuk kamar dikunci, kita makan, ya, keluar diusapi, pura-pura lemes. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita tahu bahwa Allah melihat kita. Nah, itu namanya muraqabah. Kemanapun kita berada, selalu berada di bawah pengawasan Allah. Sehingga kita tidak melanggar perintahnya. Yang halal pun aku hindari ketika Allah tidak mengizinkan aku memakannya. Apalagi yang haram. Jika kemudian sikap ini kok ada pada diri kita, dilatih selama 30 hari. Wah, selama 30 hari. Padahal 21 hari itu sudah cukup untuk membuat kebiasaan. Jadi kalau panjenengan kok bangun terus jam 3 pagi selama 21 hari, kesananya itu gampang. Berarti bangun gampang. Punya namanya biological clock, punya jam biologis, mudah untuk bangun jam 3 terus begitu. Apalagi 30 hari. Insya Allah sikap muraqabah selalu diawasi Allah ini selalu ada pada diri kita, sehingga apa yang terjadi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Allah, Rasul menyuruh kita untuk bertakwa dimanapun kamu berada. Insya Allah dengan puasa yang imanan, penuh keimanan, ikhtisab, ya, selalu meminta sawab, meminta pahala, meminta balasan dari Allah, meminta rahmat dari Allah, fa insyaallah umur yang diberi Allah kepada kita ini insyaallah umur yang bermanfaat, yang isinya adalah pahala, isinya adalah pengguguran dosa. Dan setelah selesai Ramadan ini insyaallah janji Rasulullah, janji Allah, ghufira ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa kita diampuni, insyaallah dikabul Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Di depan saya ada tulisan maksimal 17.50. Ini sudah pas 17.50. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.